Sampai kapan Anda akan membiarkan segala sesuatu terjadi pada diri Anda? Sampai kapan Anda akan bereaksi terhadap dunia seolah-olah Anda tidak memiliki kendali atas pikiran Anda? Hari ini, saya menantang Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Berhentilah menjadi budak emosi, pendapat orang lain, hari-hari buruk, dan pikiran-pikiran yang melemahkan diri Anda. Hari ini, Anda akan mulai membentuk pikiran yang begitu kuat sehingga tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan Anda dari pusat diri Anda. Menjadi kuat secara mental bukanlah hal yang diperoleh dengan mudah. Itu adalah hasil dari membangun kebiasaan demi kebiasaan, keputusan demi keputusan. Oleh karena itu, cari tahu cara untuk melakukannya. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar motivasi, melainkan transformasi yang nyata. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda pergi ke komentar dan menuliskan pernyataan ini dengan tegas. Hari ini saya mulai memperkuat pikiran saya. Saya adalah individu yang tabah. Tulislah sebagai pernyataan yang tegas, karena ini bukan sekadar frasa. Ini adalah pesan langsung kepada otak Anda. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa otak dapat diubah. Kita dapat memprogram ulang dengan apa yang kita tulis, pikirkan, atau ucapkan. Maka, biarkan kalimat tersebut terekam dalam pikiran dan alam bawah sadar Anda, karena hari ini transformasi Anda dimulai. Pelajaran 1. Jangan menekan emosi, pahami dan arahkan dengan maksud. Tarik napas dalam-dalam dan lihatlah diri Anda sendiri. Hanya Anda yang tinggal di dalam pikiran Anda. Emosi adalah yang mewarnai setiap pengalaman. Jika Anda membiarkan emosi tersebut berlari tanpa pengawasan, Anda akan terseret ke dalam reaksi yang mungkin akan Anda sesali kemudian. Hari ini, saya ingin Anda belajar untuk duduk di kokpit kehidupan emosional Anda. Amatilah emosi Anda sebagaimana Anda mengamati langit, tanpa campur tangan, hanya mengenali awan, angin, dan nada. Beri label secara akurat apa yang Anda rasakan. Kesedihan, kemarahan, ketakutan, antusiasme. Tanyakan pada diri Anda apa yang memicunya, apa pikiran yang memberinya makan. Mungkin ini adalah sebuah cerita masa lalu yang diceritakan kembali melalui sensasi tubuh tersebut. Ketika Anda menerangi segala sesuatu dengan kesadaran, Anda akan menghilangkan daya otomatisnya. Sikap tabah mengajarkan bahwa emosi tidak dihindari, melainkan diamati, dirasakan, diterima tanpa menghakimi, dan diputuskan secara sadar apa yang harus dilakukan, menjaga kendali atas pikiran Anda selalu. Setelah Anda mengenali gelombang emosi, langkah selanjutnya adalah mengatur intensitasnya. Saya tidak berbicara tentang penindasan, tetapi tentang penyaluran. Cobalah teknik sederhana. Tarik napas perlahan melalui hidung sambil menghitung sampai 4. Bahkan bernapas lebih lambat saat menghitung sampai 6. Gerakan tubuh Anda secara sadar. Regangkan lengan Anda. Hilangkan ketegangan. Tindakan fisiologis ini mengirimkan sinyal keselamatan ke otak dan mengurangi sirkulasi adrenalin. Ketika ruang ketenangan pulih, kulit kayu prefrontal Anda kembali aktif dan Anda dapat berpikir dengan lebih jernih. Sekarang, pilihlah untuk menjawab. Antara perasaan dan tindakan terdapat perbedaan interval, meskipun hanya 1 detik. Interval tersebut adalah kebebasan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa hasil yang ingin Anda capai sebelum membuka mulut atau menekan kirim pada pesan? Apakah Anda ingin membangun atau menghancurkan? Apakah Anda ingin setia pada nilai-nilai Anda atau menjadi budak dari impuls yang lewat? Ingatlah tujuan Anda. Jadilah utuh, penuh belas kasih, efektif, bekerja sebagai mercusuar. Emosi tanpa bimbingan adalah api yang membara. Dengan tujuan, itu adalah api yang menempa. Untuk mempertahankan pelatihan ini, tumbuhkan ritual harian. Luangkan waktu 5 menit untuk bangun dan memindai keadaan internal Anda sebelum melihat ponsel Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan? Apa yang saya butuhkan? Apa niat saya untuk menghabiskan hari saya? Pada siang hari, lakukan program-program kecil untuk berhenti sejenak. Lihat ke atas, rilekskan rahang, tarik napas dalam-dalam.
Di malam hari, tinjau kembali bagaimana Anda mengatur emosi hari ini. Rayakan kemenangan Anda dan belajar dari kesalahan Anda tanpa merasa bersalah. Kemajuan dibangun atas pengulangan penuh perhatian, bukan dalam tindakan yang terisolasi. Jangan abaikan sinyal tubuh. Tubuh berbicara sebelum pikiran berpikir. Sebuah simpul di tenggorokan dapat memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang penting bagi Anda. Sebuah rasa nyeri di perut memperingatkan batas yang telah dilampaui. Jika Anda belajar mendengarkan alarm tersebut, Anda akan mampu campur tangan sebelum emosi meletus. Jadilah peneliti terhadap gerakan mikro Anda sendiri. Kecepatan suara Anda, irama langkah Anda, ketegangan di bahu Anda. Di sana terdapat informasi yang berharga. Ingat, Anda mengatur, bukan menekan. Ada emosi yang menuntut tindakan segera. Jika Anda merasa marah atas ketidakadilan, manajemen kesadaran Anda mendorong Anda untuk menanggapi dengan tegas, bukan tinggal diam karena takut. Jika kesedihan menguasai diri Anda mengatur agar tidak tenggelam, tetapi Anda mengizinkan yang mengajarkan Anda tentang apa yang Anda hargai. Kebijaksanaan emosional terdiri dari penggunaan masing-masing energi sesuai fungsinya. Amarah untuk menetapkan batasan, ketakutan untuk mempersiapkan diri Anda, kegembiraan untuk berbagi, cinta untuk mempertahankan. Ketika Anda menguasai seni ini, hidup Anda akan dipenuhi dengan keputusan dan percakapan yang lebih bersih, produktif, dan ketenangan yang orang lain catat. Bukannya Anda berhenti merasakan, tetapi emosi menghentikan kendaraan Anda dan memindahkannya ke kursi penumpang. Anda memegang kemudi, memilih rute, dan jika badai mengamuk, Anda mengurangi kecepatan tanpa kehilangan arah. Penguasaan itu mungkin dan dapat dicapai dengan berlatih setiap hari. Bayangkan konsekuensi dari cara hidup baru ini. Diskusi yang dulunya berakhir dalam teriakan menjadi dialog konstruktif. Proyek yang Anda tunda karena rasa takut mendapatkan momentum. Kesehatan Anda membaik karena kortisol yang tidak terkontrol berhenti meracuni darah Anda. Belajar untuk mengelola emosi secara sadar memperluas kebebasan dan dampak Anda. Dan hal terbaik adalah setiap hari menawarkan kesempatan untuk berlatih. Sebuah lalu lintas lambat, komentar sarkastik, surat yang tidak terduga. Semuanya menjadi pusat kebugaran mental. Pelajaran 2. Jika seseorang memprovokasi Anda, itu adalah kesempatan untuk mengenal diri Anda lebih baik. Apa yang mengganggu Anda, itu tidak lahir dari orang lain, tetapi dari dalam diri Anda. Kemarahan yang Anda rasakan, frustrasi yang membuat Anda kewalahan, atau perasaan impotensi. Itu tidak berasal dari apa yang seseorang lakukan, katakan, atau gagal lakukan. Itu berasal dari sesuatu yang lebih dalam, bagian dari diri Anda yang belum sembuh. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh luka yang tidak Anda miliki. Jika itu menyakiti Anda, itu karena luka tersebut sudah terbuka, dan ini adalah kunci untuk menghentikan penderitaan yang tidak perlu akibat orang lain. Musuh yang sebenarnya tidak ada di luar, tetapi di dalam. Dan dengan menghadapinya sendirian, Anda akan mampu membebaskan diri setiap kali seseorang membuat Anda kesal. Apa yang sebenarnya terjadi adalah mereka telah menekan tombol emosional yang tidak Anda ketahui masih aktif. Mungkin itu adalah penolakan masa kecil yang belum terselesaikan, penghinaan yang tidak pernah Anda ungkapkan, perasaan tidak cukup, atau ketakutan terus-menerus akan pengkhianatan. Orang dan situasi tidak menciptakan rasa sakit Anda secara langsung. Mereka hanya membangkitkan rasa sakit tersebut. Mereka adalah cerminan dari apa yang Anda simpan di dalam, pembawa pesan yang tidak nyaman yang mengungkapkan apa yang masih perlu Anda lihat. Meskipun hal ini mungkin tidak nyaman, ini juga merupakan berkat, karena segala sesuatu yang diungkapkan dapat disembuhkan. Apakah Anda menyadarinya? Orang yang sangat membuat Anda kesal, yang tampaknya memiliki karunia, sebenarnya membuat Anda marah, mengungkapkan bagian dari diri Anda yang belum Anda ketahui bahwa Anda terima. Ini mungkin kebutuhan Anda untuk kontrol, ketakutan Anda akan penolakan, atau kecanduan persetujuan. Ini bukan tentang membenarkan perilaku orang lain, tetapi untuk memahami bahwa selama Anda bereaksi dengan intensitas, masalahnya bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam diri Anda. Dan sampai Anda melihatnya, Anda akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Oleh karena itu, lain kali ada sesuatu yang membuat Anda keluar dari pusat diri Anda,
Jangan bertanya, mengapa dia membuat saya seperti ini? Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagian mana dari diri saya yang bereaksi seperti ini? Dengan mengubah pertanyaan, Anda akan mengubah jawabannya. Jika Anda melihat sesuatu yang membuat Anda marah, alih-alih meledak, amati. Jika seseorang menyakiti Anda, jangan menyerang, cerminkan. Jika ada sesuatu yang membuat Anda cemas, daripada melarikan diri, tetaplah bersama diri Anda sendiri. Ini adalah cara untuk mendapatkan kembali kendali, bukan mencoba mengubah orang lain, tetapi mengenali apa yang dibutuhkan dalam diri Anda. Pengetahuan diri adalah tindakan kebebasan terbesar, karena ketika Anda tahu siapa Anda tahu apa yang bukan diri Anda. Dan kemudian Anda berhenti membiarkan diri Anda terseret oleh emosionalitas orang lain. Apa yang sebelumnya membuat Anda tidak stabil, sekarang Anda hanya menontonnya. Apa yang pernah mengendalikan Anda, sekarang tidak mengendalikan Anda. Anda melampaui. Bukan karena orang lain berubah, tetapi karena Anda telah mengubah cara berhubungan dengan bayangan Anda. Anda belajar untuk melihat mereka dengan jujur, dengan kasih sayang, dan mengubahnya menjadi tenaga dalam. Kuncinya adalah tidak menghindari bagi mereka yang membuat Anda kesal. Kuncinya adalah menyembuhkan apa yang mereka bangunkan di dalam diri Anda. Karena jika Anda tidak melakukannya, Anda hanya akan mengubah pemandangan, tetapi Anda akan menjalani konflik yang sama. Anda akan mengubah pasangan Anda, bos Anda, teman Anda, tetapi Anda akan terus mengalami pola emosional yang sama. Dan hidup tidak akan berhenti mengajarkan Anda apa yang belum Anda pelajari. Setiap situasi adalah pengulangan sampai Anda menyadarinya. Dan ketika Anda melakukannya, segalanya berubah. Tidak lagi Anda lari dari rasa sakit, Anda memahaminya. Anda tidak lagi menolak apa yang menyakitkan, Anda mengintegrasikannya. Dan kemudian Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh hubungan orang lain, kedamaian batin. Menurut Stoicisme, orang bijak tidak bereaksi berdasarkan dorongan, tetapi lebih tepatnya berhenti untuk mengamati emosi yang mengungkapkan dunia batinnya. Karena bagi Stoik, kebebasan bukan berarti ketiadaan konflik, tetapi kemampuan untuk tetap tenang, bahkan di tengah-tengahnya. Ketika Anda belajar untuk melihat ke dalam diri Anda, alih-alih menyalahkan pihak luar, semuanya berubah. Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, pusat Anda, kebebasan Anda, karena Anda tidak lagi bergantung pada apa yang dilakukan orang lain atau apa yang mereka katakan. Anda bersama diri Anda sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Anda. Jadi, berhentilah menyalahkan dunia dan mulai menyembuhkan dunia batin Anda. Karena transformasi sejati tidak dimulai ketika orang lain berubah, tetapi ketika Anda berhenti bereaksi dari luka dan mulai bertindak dari kesadaran Anda. Pelajaran 3. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh perubahan mental. Ketika Anda mulai benar-benar berubah, dunia di sekitar Anda merasakannya dan tidak selalu bereaksi dengan baik. Kebiasaan baru Anda, cara berpikir Anda yang berbeda, kejernihan mental, atau disiplin Anda dapat mengganggu mereka yang sudah terbiasa dengan versi lama Anda. Mungkin saja mereka tidak akan memberitahu Anda, tetapi Anda akan menyadarinya dalam diam, dalam lelucon pasif-agresif, dalam cara mereka berjalan pergi tanpa penjelasan, atau dalam usaha mereka untuk membuat Anda meragukan jalan Anda sendiri. Namun, perlu diingat bahwa Anda tidak melakukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, ini biasanya merupakan tanda bahwa Anda sedang bergerak maju. Ketidaknyamanan yang Anda hasilkan bukan untuk Anda, tetapi untuk apa yang Anda wakili. Ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan autopilot, berhenti mengeluh, mengambil tanggung jawab, dan mencari lebih banyak, Anda pasti memaksa orang lain untuk melihat ke cermin, dan itu bisa menyakitkan bagi mereka yang tidak siap untuk melakukannya. Kemajuan Anda adalah sebuah ancaman bagi konformisme mereka. Pendekatan Anda adalah tantangan terhadap alasan mereka. Evolusi Anda memperlihatkan stagnasi mereka. Itulah sebabnya beberapa orang merasa tidak nyaman, mengkritik Anda, atau bahkan mencoba menyabotase Anda secara emosional. Anda harus memahami sesuatu yang penting. Tidak semua orang akan merayakan transformasi Anda. Banyak yang lebih menyukai versi diri Anda yang tidak mempertanyakan, yang mengeluh kepada mereka tentang batasan diri mereka, yang tidak bersinar. Versi itu nyaman bagi mereka. Itu memvalidasi pilihan mereka sendiri.
Namun, ketika Anda berubah, Anda berhenti memvalidasi narasi itu. Dan itulah mengapa pertumbuhan Anda dapat merugikan mereka. Tetapi rasa sakit itu bukan tanggung jawab Anda. Anda tidak datang ke kehidupan ini untuk membuat orang lain merasa nyaman. Anda datang untuk menjadi autentik, berkembang, dan bertumbuh. Mereka akan menyebut Anda jauh, dingin, aneh, atau bahkan egois. Tetapi apa yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Saya tidak dapat melakukannya lagi." Mereka ingin memanipulasi Anda seperti sebelumnya. Karena ketika Anda berhenti bereaksi seperti sebelumnya, Anda memutuskan dinamika emosional yang sebelumnya mereka miliki dalam hubungan Anda, dan itu menyakitkan. Tetapi rasa sakit itu adalah bagian dari proses. Anda tidak bisa bangun dan terus bertindak seolah-olah Anda sedang tidur. Anda tidak bisa menyembuhkan dan terus mempertahankan hubungan yang memelihara luka tersebut. Pada suatu titik, Anda harus memilih evolusi Anda atau persetujuan mereka. Stoicisme mengajarkan bahwa mereka yang menumbuhkan kebajikan tidak menunggu tepuk tangan, tetapi bertindak sesuai dengan akal sehat mereka, dan bahwa ketidaknyamanan orang lain bukanlah alasan untuk mengkhianati diri sendiri. Jika Anda merasakan penolakan, keraguan, atau kebingungan dari orang lain, lihatlah itu sebagai konfirmasi bahwa Anda sedang mendobrak batasan. Perubahan bukanlah sesuatu yang estetis atau sementara. Itu adalah sesuatu yang mendalam dan menuntut pengorbanan. Anda akan kehilangan orang, kebiasaan, cara lama berpikir, tetapi Anda juga akan mendapatkan rasa hormat sendiri, kejelasan, dan kekuatan yang tidak bergantung pada orang lain. Ketidaknyamanan yang sekarang Anda rasakan hanyalah lapisan yang harus Anda lewati untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari diri Anda sendiri. Ada sesuatu yang Anda berutang untuk diulang jika Anda ragu. Saya tidak datang untuk menyesuaikan diri. Saya datang untuk berevolusi. Karena setiap kali Anda menyerahkan pertumbuhan Anda demi menyenangkan orang lain, Anda menjual masa depan Anda untuk remah-remah penerimaan sesaat. Dan itu tidak sepadan. Teruslah melangkah. Berjalanlah dengan mantap, meskipun itu menyakitkan, meskipun Anda sendirian, karena jalan yang tidak nyaman adalah jalan yang membawa Anda untuk berubah, bukan jalan yang nyaman. Tidak ada yang tahu kembali kuat dalam kenyamanan. Tidak ada yang tahu menerangi dalam kepuasan diri. Ingat ini, segala sesuatu yang mengganggu Anda sekarang, besok akan menjadi kekuatan Anda. Setiap percobaan yang menyakitkan Anda sekarang akan menyemangati Anda. Setiap orang yang pergi hari ini akan meninggalkan ruang bagi seseorang yang selaras dengan level baru Anda. Jadi, jangan berhenti. Jangan mundur. Setiap langkah, bahkan yang terkecil sekalipun, membangun diri Anda yang layak Anda capai. Jika Anda pernah merasa tidak ada yang mengerti Anda, ingatlah bahwa Anda tidak di sini untuk dipahami. Anda di sini untuk memahami diri Anda, untuk mendukung diri Anda, untuk berkembang melampaui apa yang Anda yakini mungkin. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan bukanlah kelemahan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Anda sedang melewati ambang pintu menuju kehidupan dengan kekuatan, keaslian, dan kebebasan yang lebih besar di dalam. Pelajaran 4. Temukan pelajaran bahkan dalam hal yang sulit. Selalu ada sesuatu yang perlu diselamatkan, bahkan di tengah kekacauan. Dan itu bukan sekadar frasa cantik. Itu adalah kemampuan mental yang dapat mengubah hidup Anda dari dalam. Ketika Anda memutuskan untuk mencari hal positif, Anda tidak menyangkal kenyataan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Anda memilih pandangan yang memperkuat Anda. Latihlah pikiran Anda untuk menemukan pelajaran di mana sebelumnya Anda hanya melihat rasa sakit, untuk melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat rintangan. Itulah perbedaan antara seseorang yang tenggelam dalam badai dan seseorang yang menggunakan badai untuk menjadi lebih kuat. Setiap kesulitan yang Anda hadapi menyimpan benih pertumbuhan. Masalahnya adalah jika Anda hanya terfokus pada apa yang salah, pada apa yang Anda hilangkan, pada hal-hal yang menyakitkan, Anda tidak akan pernah melihat benih itu, dan kemudian Anda akan terjebak. Namun, jika Anda belajar untuk mengubah pertanyaan internal dari "Mengapa hal ini terjadi padaku?" menjadi "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Zrenia,
Segalanya mulai berubah. Apa yang sebelumnya menghancurkan Anda, sekarang menempa Anda. Apa yang pernah membuat Anda frustrasi, sekarang menuntun Anda. Ini bukan sihir. Ini adalah mentalitas. Ini bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Ini bukan tentang tetap di sana. Menangislah jika Anda harus melakukannya. Keluarkan unek-unek Anda jika perlu. Tetapi kemudian lihat ke depan dan tanyakan pada diri Anda pertanyaan yang kuat. Apa hubungannya ini dengan saya? Mungkin ini sedang mengajarkan Anda kesabaran. Mungkin ini sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin ini menunjukkan siapa diri Anda ketika segalanya berantakan. Disitulah kekuatan Anda yang sesungguhnya dimulai, bukan dalam apa yang terjadi pada Anda, tetapi dalam bagaimana Anda memutuskan untuk membalas. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita juga mengendalikan bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Melihat hal-hal positif bukanlah kenaifan, itu adalah kebijaksanaan praktik. Setiap kali Anda memilih untuk melihat apa yang telah Anda capai, sebagai ganti apa yang telah Anda hilangkan, Anda melatih pikiran Anda dalam kelimpahan. Setiap kali Anda memilih untuk fokus pada apa yang dapat Anda lakukan, pada tempat yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda sedang memperkuat kehendak Anda. Dan itulah kehendak yang menopang Anda saat segalanya gagal. Mentalitas positif bukanlah sebuah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Jika Anda ingin hidup dengan kekuatan interior, mulai hari ini, pilih satu situasi sulit yang sedang Anda alami. Tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari diri Anda yang sedang diuji? Kesabaran Anda, harga diri Anda, iman Anda. Dan kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana Anda bisa keluar dari situasi ini sebagai versi terbaik dari diri Anda? Mungkin Anda butuh lebih banyak ketenangan, lebih banyak perspektif, lebih banyak keberanian. Mungkin Anda perlu melepaskan sesuatu atau seseorang. Apapun itu, ada peluang tersembunyi di sana. Temukan peluang tersebut. Dan jika Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang baik, ciptakan sesuatu yang baik. Gunakan pengalaman Anda untuk membantu orang lain. Ubah cerita Anda menjadi pelajaran. Jadikan luka Anda sumber kebijaksanaan. Carilah hal positifnya. Jangan menunggunya muncul, tetapi bangunlah sendiri. Karena hidup tidak selalu memberi penjelasan, tetapi selalu menawarkan jalur. Dan hanya mereka yang memiliki mata yang terlatih dapat melihatnya. Ingat, Anda bukan korban dari keadaan. Anda adalah pencipta jawaban Anda, dan jawaban itu bisa ringan bahkan saat lingkungannya gelap. Ini bukan tentang hidup dalam ilusi optimis. Ini tentang memiliki keberanian untuk melihat rasa sakit di wajah dan masih memilih untuk bergerak maju dengan rasa syukur, dengan harapan, dengan arah. Ada kedamaian yang lahir ketika Anda memutuskan untuk percaya bahwa segala sesuatu, bahkan yang sulit sekalipun, memiliki suatu tujuan. Anda tidak akan selalu melihatnya seketika, tetapi jika Anda terus berjalan, Anda akan mengerti, dan pemahaman itu akan memberi Anda kekuatan yang tidak dapat dipatahkan. Jadi, lain kali Anda menghadapi masalah, bernapaslah, bersyukurlah atas pelajaran yang belum Anda dapatkan, dan teruslah maju, bukan karena segalanya tidak apa-apa, tetapi karena Anda sudah memutuskan untuk sehat selalu. Apapun yang terjadi, itulah pola pikir positif yang sebenarnya, dan mentalitas ini akan membuat Anda tak terkalahkan. Pelajaran 5. Mentalitas pola pikir berkembang versus pola pikir tetap. Segala sesuatu berubah ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak dilahirkan terbatas, tetapi Anda telah dikondisikan untuk mempercayainya. Seringkali Anda tidak gagal karena kurangnya kemampuan, tetapi oleh suara hati yang mengatakan, Anda tidak bisa melakukan ini, Anda tidak pandai dalam hal itu bukan untuk Anda. Itulah mentalitas tetap. Dan jika Anda tidak mempertanyakannya, Anda terjebak dalam versi yang lebih lemah dari diri Anda. Namun, ada cara berpikir lain yang lebih kuat, lebih membebaskan. Pola pikir berkembang. Itu yang Anda katakan. Saya bisa belajar, bahwa saya bisa meningkat. Potensi saya tak ada batasnya jika saya bersedia mengerjakannya. Ketika seseorang dengan pola pikir tetap melakukan kesalahan, mereka berpikir itu sudah cukup untuk mendefinisikan diri mereka. Saya pecundang. Ini menunjukkan bahwa saya tidak pandai dalam hal ini.
Tetapi seseorang dengan pola pikir berkembang melihat kesalahan sebagai alat, bukan sebagai keputusan. Mereka bertanya, apa yang terjadi padaku? Apa yang mengajarkan ini? Bagaimana saya bisa melakukannya lebih baik lain kali? Sesederhana itu, perbedaan pendekatan mengubah takdir Anda. Karena mereka yang belajar dari kesalahan mereka tumbuh, dan orang yang terjebak dalam ketakutan akan kegagalan akan menetap selamanya. Mungkin mereka bilang Anda tidak baik untuk angka, atau Anda tidak cukup disiplin, atau Anda tidak memiliki bakat untuk menonjol, dan Anda mempercayainya. Namun, yang penting bukan apa yang mereka katakan kepada Anda, tetapi apa yang Anda terus ulangi pada diri sendiri. Jika dari dalam Anda benar-benar ingin berkembang, mulailah dengan mengidentifikasi keyakinan yang membatasi yang telah Anda ubah menjadi kebenaran. Tanyakan pada diri Anda di area mana Anda telah berhenti mencoba karena Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda tidak pandai dalam hal itu. Disitulah titik pemblokiran Anda dan juga kesempatan Anda untuk bebas. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia berubah melalui praktik sehari-hari, bukan bakat bawaan. Yang penting adalah siapa Anda, tetapi apa yang Anda lakukan dan keputusan yang Anda buat untuk mulai sekarang dengan keteguhan dan upaya. Anda tidak harus sempurna. Anda hanya perlu berkomitmen untuk memperbaiki. Setiap hari adalah hari baru untuk memperluas, memperoleh suatu keterampilan, untuk memperkuat bagian lemah. Namun, untuk mewujudkannya, Anda memerlukan perubahan dialog internal Anda. Alih-alih berkata, saya tidak bisa, katakan, saya belum bisa. Alih-alih berkata, saya tidak pandai dalam hal ini, katakan, saya bisa meningkat dengan latihan. Ini bukan tentang membantu diri sendiri secara kosong. Ini adalah pemrograman mental yang menyadari. Otak Anda dibentuk oleh apa yang Anda ulangi, dan jika Anda mengulanginya dengan keyakinan, Anda mempercayainya. Pilih satu keterampilan yang selalu Anda hindari, karena itu bukan urusan Anda. Mungkin berbicara di depan umum, mempelajari sesuatu yang teknis, mempertahankan disiplin, atau mengekspresikan emosi Anda. Apapun itu, tulislah. Kemudian jawab dengan penuh ketulusan. Saya sudah memiliki pola pikir tetap tentang ini. Apakah saya sudah menyerah terlalu cepat? Jika jawabannya adalah iya, selamat. Anda baru saja menemukan batasan yang Anda tetapkan sendiri. Sekarang buatlah rencana sederhana untuk mengerjakannya. Anda tidak harus melakukan semuanya dalam satu hari. Hanya satu langkah harian kecil. Kursus, video, praktik, atau percakapan. Yang penting adalah tidak diam saja. Anda akan melihat bagaimana energi Anda berubah ketika Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa memperbaiki. Itu adalah salah satu sumber harga diri yang paling penting. Rasa hormat yang lahir ketika Anda melihat diri Anda sendiri mengatasi apa yang sebelumnya tampak mustahil. Dan tidak dengan sedikit pun keberuntungan, tetapi atas kemauan Anda. Bahasa Inggris Anda yang baru adalah pola pikir baru Anda. Dan ketika hal itu terjadi, tidak ada atau tidak seorang pun dapat menghentikan kemajuan Anda. Anda tidak terbatas. Anda belum dijelajahi. Anda tidak terjebak. Anda keluar dari pelatihan. Mengubah pola pikir Anda berarti mengubah kehidupan. Jadi lain kali Anda berkata, ini bukan untuk saya. Berhentilah sejenak, bernapas, dan ubah kalimatnya menjadi, saya belum menguasainya, tetapi saya akan melakukannya. Karena itu masih membuka pintu untuk pertumbuhan. Dan di balik pintu itu ada versi diri Anda, yang bahkan bukan diri Anda yang Anda kenal, tetapi itu adalah diri Anda yang Anda harapkan. Pelajaran 6. Di balik cermin pikiran adalah pengamat yang diam. Pikiran itu seperti cermin. Mencerminkan segala sesuatu yang masuk melalui indera. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikirkan tanpa menyadarinya. Namun, apakah Anda pernah bertanya-tanya apa yang ada di balik refleksi itu? Apa yang ada di luar gambar yang berubah sesuai dengan rangsangan luar? Kebanyakan orang hidup terjebak dalam cermin itu, bereaksi terhadap apa yang muncul, tanpa mengetahui bahwa ini bukanlah kenyataan, tetapi hanya proyeksi. Pikiran, emosi, opini, penilaian, semua itu tercermin
seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Tetapi tidaklah demikian. Itu hanya permukaan. Jika Anda ingin menguasai pikiran, Anda harus berani masuk di balik cermin. Masuk di belakang cermin adalah berhenti mempercayai bahwa Anda adalah diri Anda seperti yang Anda pikirkan. Itu untuk mengamati pikiran tanpa bergabung dengannya. Ini melihat emosi tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Itu adalah merasakan tanpa label, dengarkan tanpa mengantisipasi, lihat tanpa menghakimi. Pada awalnya, ini tampak mustahil. Pikiran Anda ingin melakukan apa yang selalu dilakukannya, mengomentari, mengklasifikasikan, menganalisis, mengendalikan. Tetapi jika Anda berhasil menarik perhatian, Anda sedikit lebih jauh. Anda mulai menemukan sesuatu yang diam, dalam, lebih nyata daripada apapun pikiran. Itu adalah diri Anda, bukan suara yang berbicara dalam pikiran Anda, tetapi orang yang mendengarkan suara itu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi cara kita menanggapinya. Dan jawaban itu tidak boleh lahir dari refleksi langsung, tetapi dari hati nurani yang dalam yang mengamati dengan jelas. Ini adalah pelatihan. Pilih objek apapun dan amati tanpa menggunakan kata-kata internal. Jangan bilang, itu adalah lilin, warnanya merah, saya suka. Lihat saja seolah-olah Anda melihatnya untuk pertama kali. Biarkan perhatian Anda tenggelam ke dalam tindakan melihat tanpa berpikir. Pada awalnya, Anda akan melihat bahwa pikiran Anda ingin campur tangan, memberi label, membandingkan, mengalihkan perhatian Anda. Namun, jika Anda mengambilnya kembali lagi dan lagi, sesuatu mulai berubah. Anda berhenti melihat dari pikiran dan mulai melihat dari kesadaran. Kini, Anda tidak berada di depan objek tersebut. Anda berada di dalam pengalaman. Latihan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat transformatif. Karena ketika Anda belajar untuk mengamati suatu objek tanpa berpikir, Anda juga belajar mengamati emosi tanpa membiarkan diri Anda terbawa olehnya. Anda belajar untuk hadir ketika seseorang menyakiti Anda untuk merespons dari reaksi. Anda belajar untuk mendengarkan tanpa harus benar. Anda mulai hidup dari keberadaan, bukan dari pikiran. Setiap hari Anda terpapar pada ribuan refleksi, jejaring sosial, berita, omong kosong, uji coba narapidana. Jika Anda tidak memiliki praktik yang membawa Anda ke balik cermin, Anda akan tersesat. Anda bereaksi terhadap segalanya. Anda menderita karena segalanya. Anda membuat keputusan dari rasa takut, dari ego, dari dorongan. Namun, ketika Anda melatih pikiran Anda untuk tetap diam, untuk mengamati, untuk terhubung dengan inti Anda, maka tindakan Anda akan menjadi lebih sadar, hidup Anda menjadi lebih jelas, dan Anda lebih bebas. Pada awalnya, proses ini bisa terasa tidak nyaman karena di balik cermin ada juga bayangan yang tidak ingin Anda lihat. Ketakutan Anda, rasa tidak aman Anda, topeng. Namun, jika Anda bertahan, jika Anda tidak melarikan diri, jika Anda menahan tatapan batin Anda akan menemukan bahwa ada juga sesuatu yang bercahaya, kokoh, abadi, perdamaian yang tidak bergantung pada apapun eksternal, suatu kepastian yang tidak memerlukan penjelasan. Itulah diri Anda yang sebenarnya. Bukan pantulannya, tetapi ruang yang dimilikinya berisi segalanya. Lakukan ini setiap hari, beberapa menit, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kembali ke rumah. Matikan kebisingan, matikan label, matikan cerita, dan cukup amati saja, tanpa tergesa-gesa, tanpa niat untuk mengerti, hanya untuk menjadi. Karena semakin banyak waktu yang Anda habiskan di balik cermin, semakin jelas Anda akan melihat apa yang selalu ada. Anda dan di dalam Anda, tanpa penilaian atau pikiran, ada segalanya yang Anda cari di luar. Pelajaran 7. Berhentilah meminta cinta, perhatian, atau rasa hormat untuk merasa berharga. Berhentilah meminta, berhentilah mengemis, untuk mengisyaratkan menunggu dengan diam, bahwa seseorang memberi Anda apa yang tidak Anda berikan kepada diri sendiri. Cinta, perhatian, dan rasa hormat tidak perlu dimohon. Mereka menjelma. Dan jika Anda harus meminta agar merasa layak, maka itu bukan cinta. Itu ketergantungan. Kekuatan sejati dimulai saat Anda memutuskan bahwa Anda tidak membutuhkan seseorang untuk melihat Anda, untuk mengetahui bahwa Anda ada.
bahwa Anda tidak membutuhkan seseorang untuk memvalidasi Anda agar merasa cukup. Anda tidak membutuhkan siapapun untuk memilih Anda agar mengetahui bahwa Anda sudah memilih diri Anda. Setiap kali Anda menunggu orang lain memberi Anda persetujuan, Anda berkata pada diri sendiri tanpa menyadarinya, "Saya belum lengkap." Anda mengondisikan nilai Anda pada kata-kata, gerakan, atau keheningan seseorang, dan itu bukanlah harga diri. Itu adalah perbudakan emosional. Hidup dalam fungsi validasi eksternal adalah suatu bentuk pengabaian batin, karena saat Anda menunggu dunia memberi Anda konfirmasi, Anda meninggalkan kesempatan untuk mengonfirmasi diri Anda. Dan tidak ada seorang pun, sama sekali tidak ada seorang pun, yang bisa mengisi kekosongan yang tidak Anda asumsikan. Bicaralah pada diri sendiri sebagaimana Anda ingin diajak bicara. Perlakukan diri Anda sendiri sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini bukan klise. Ini adalah pemrograman ulang. Jika Anda mengkritik diri sendiri secara internal, Anda menuntut lebih banyak dari diri Anda sendiri. Tanpa belas kasih, Anda menyabotase diri sendiri. Lalu, tidak peduli seberapa besar cinta yang mereka berikan kepada Anda di luar sana, Anda tidak akan pernah merasa cukup, karena Anda menyaring segala sesuatu dari kekurangan. Di sisi lain, jika Anda memutuskan untuk menjadi tempat berlindung Anda sendiri, tempat berlindung pertama Anda, pembela, teman setia Anda, maka kasih sayang eksternal apapun adalah tambahan, bukan kebutuhan vital. Sikap tabah mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika Anda tidak lagi membutuhkan apapun dari orang lain untuk menjadi diri Anda sendiri, ketika harga diri Anda tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang tidak menjawab Anda, jangan anggap itu sebagai pelanggaran pribadi. Jika mereka tidak memuji Anda, jangan lihat itu sebagai penolakan. Jika Anda tidak termasuk, jangan menafsirkannya seolah-olah Anda tidak berharga. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasa ini sangat berpengaruh? Apa yang saya tunggu dari orang itu untuk mengonfirmasi saya? Disitulah akarnya. Dan ketika Anda menemukannya, Anda tidak akan menemukannya menilai diri sendiri. Peluk diri Anda sendiri, bernapaslah, dan tanggapilah dengan penegasan internal. Saya sudah mengerti. Itulah perbedaan antara hidup dari luka atau dari kesadaran. Berhentilah memberikan kedamaian Anda untuk remah-remah perhatian. Berhenti menegosiasikan harga diri Anda untuk sedikit perusahaan. Berhentilah membenarkan sikap yang tidak menghormati Anda hanya karena Anda takut sendirian. Kesendirian bukanlah masalah. Masalahnya adalah apa yang Anda katakan pada diri sendiri dalam kesendirian. Jika di ruang itu Anda belajar untuk merasa lengkap, maka tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk membuat Anda merasa tidak lengkap. Anda mulai berbicara pada diri Anda dengan hormat, bahkan saat Anda gagal. Hargai diri Anda sendiri dalam apa yang Anda pilih, dalam apa yang Anda toleransi, dan apa yang Anda izinkan. Anda tidak memerlukan siapapun untuk memberitahu Anda berapa nilai Anda jika Anda sudah memutuskan. Pada awalnya itu menyakitkan karena Anda sedang melanggar pola bertahun-tahun, mungkin seumur hidup. Tetapi rasa sakit itu adalah awal dari kebebasan Anda. Tataplah dunia dengan mata Anda, tetapi jangan mengemis. Katakan apa yang Anda rasakan, tetapi jangan mengemis untuk didengar. Tetapkan batasan Anda, tetapi tanpa agresi. Keamanan tidak berteriak, tidak menuntut, tidak mencari perhatian. Keamanan hanya memanifestasikan dirinya sendiri, dan ketika Anda melakukannya dari tempat internal itu, Anda mulai menarik hubungan yang berbeda, lebih sadar, lebih timbal balik, lebih selaras, karena Anda berhenti beresonansi dengan kebutuhan dan mulai bergetar dari kepenuhan Anda. Hari ini mungkin adalah hari itu, hari di mana Anda memutuskan untuk tidak meminta lebih, di mana Anda melepaskan beban itu, kekosongan itu, kecemasan tentang menyesuaikan diri atau dilihat, karena Anda sudah melihat diri Anda sendiri, dan itu sudah cukup. Ulangi lagi setiap pagi jika perlu. Saya tidak perlu memohon apa yang sudah menjadi diri saya. Itu adalah pernyataan yang kembali kepada Anda. Dan ketika Anda memiliki diri Anda sendiri, tidak ada orang lain yang memiliki kekuasaan atas diri Anda. Di sanalah dimulai kekuatan sejati Anda, dan di sana Anda juga akan menemukan perdamaian. Pelajaran 8. Memperkuat tubuh untuk mempertajam pikiran.
Kamu tidak bisa memiliki pikiran yang tajam dalam tubuh yang lemah. Penguasaan mental dimulai dengan kekuatan fisik. Saat kamu berlatih, kamu tidak hanya membentuk otot, tetapi juga mengajarkan pikiran bahwa ia bisa melawan, mengatasi, dan melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Setiap kali kamu memilih untuk bergerak daripada diam, setiap kali kamu mengangkat beban atau berjalan saat kamu tidak menyukainya, kamu mengirim pesan yang diam-diam, tetapi kuat kepada otakmu. Aku punya kontrol. Pesan ini yang diulang setiap hari tidak hanya mengubah tubuhmu, tetapi juga persepsi, energi, dan kekuatan internalmu. Ini bukan tentang memiliki tubuh yang sempurna, tetapi tentang memiliki tubuh yang fungsional, kuat, dan disiplin. Tubuh harus menjadi sekutu tujuanmu, bukan penghalang. Karena ketika kamu lemah secara fisik, kamu juga lemah secara mental. Kabut di kepala, kurangnya kemauan, semangat yang rendah, seringkali memiliki akar emosional, tetapi bukan fisiologis. Jika kamu tidur dengan buruk, makan dengan buruk, dan tidak bergerak, pikiranmu akan membayar dengan kelelahan, kecemasan, atau gangguan. Jika kamu menginginkan kejernihan mental, mulailah dengan mengaktifkan tubuhmu. Stoicisme mengingatkan kita bahwa tubuh harus siap untuk melayani jiwa. Pelatihan bukanlah kesia-siaan. Ini adalah disiplin, keberanian, dan persiapan untuk kehidupan. Setiap kali kamu menguatkan tubuhmu, kamu juga menguatkan kemampuanmu untuk tetap hadir, karena usaha fisik memaksa kamu untuk berada di sini dan saat ini. Ketika kamu bernapas berat di tengah rangkaian sulit, kamu tidak bisa memikirkan masa lalu maupun sisa hari itu. Kamu sepenuhnya berada dalam tubuhmu, dan kehadiran ini adalah apa yang kemudian kamu bawa ke dalam keputusan, hubungan, dan pekerjaanmu. Tubuh yang terlatih adalah jangkar untuk kesadaran. Itu adalah stabilitas untuk pikiran yang cenderung mengembara. Jika kamu melampaui latihan mekanis dan melakukannya secara sadar, maka kamu menggabungkan fisik dan spiritual. Saat kamu berjalan, jangan lakukan itu dengan telepon di tangan. Rasakan langkahmu, rasakan napasmu. Ketika kamu berlatih, lakukan itu bukan hanya untuk terlihat bagus, tetapi sebagai tindakan penghormatan terhadap dirimu sendiri, sebagai ritual harian pengendalian diri. Ini mengubah segalanya karena kamu berhenti bergerak karena alasan estetika atau tekanan sosial dan mulai bergerak dengan loyalitas kepada versi terbaik dirimu. Ingin kejernihan mental? Latihlah. Ingin kepercayaan diri? Latihlah. Apakah kamu ingin mengurangi stres? Latihlah. Apakah kamu menginginkan kehadiran, otoritas, dan kejelasan? Latihlah. Tubuh bukanlah sebuah ornamen, itu adalah alat. Gunakan, tingkatkan, hormati, dan rawat. Karena kamu tidak bisa berharap untuk meraih prestasi besar dari keadaan lesu. Kamu tidak bisa memimpin hidupmu jika kamu tidak bisa mengatur kebiasaan dasar. Keunggulan sejati dimulai dengan dasar-dasar, bergerak, bernapas, makan dengan baik, tidur dengan cukup, dan dari sana semuanya berkembang. Kamu tidak perlu memulai dengan rutinitas ekstrim. Cukup berjalan setiap hari dengan tekad, bernapas secara sadar saat bangun tidur, dan melakukan beberapa pengulangan yang menantang. Yang penting adalah konsistensi, bukan intensitas. Yang penting adalah bahwa tubuh tahu kamu berkomitmen padanya. Karena ketika tubuh tahu hal itu, pikiranmu memahaminya, dan sesuatu terjadi selaras dalam dirimu. Kamu tidak lagi terbagi, tidak lagi terfragmentasi. Pikiran dan tubuh saling mendukung, saling memperkuat, dan sinkron. Ketika hal ini terjadi, energimu berubah. Orang-orang memperhatikannya, postur tubuhmu menunjukkannya. Tatapanmu memiliki ketegasan lain, suaramu memiliki bobot lain. Dan ini bukan karena kamu berpura-pura, tetapi karena ada koherensi yang telah dibangun dari dalam, dari keringat, pengulangan, usaha sehari-hari, bukan dari ego, tetapi dari disiplin dan menghargai diri sendiri. Ini tidak bisa dibeli. Ini adalah hasil dari pelatihan. Lakukan untuk dirimu sendiri, untuk kedamaianmu, untuk arahmu. Karena pikiran yang jernih membutuhkan tubuh yang kuat. Karena kehidupan dengan tujuan membutuhkan energi. Energi ini dibangun setiap hari, langkah demi langkah, napas demi napas, pengulangan demi pengulangan.
Tubuh adalah kuilmu dan juga senjatamu. Pastikan kamu mengasahnya. Pelajaran 9. Hindari kesenangan. Sementara yang merusak jangka panjang. Setiap kali kamu memilih kesenangan langsung, kamu membuat keputusan yang memiliki dampak jauh melampaui saat ini. Ini mungkin tampak tidak berbahaya. 5 menit tambahan di tempat tidur. Makanan yang kamu tahu menyakitimu. Atau percakapan yang memberi makan egomu tetapi menghancurkan kedamaianmu. Namun, pilihan yang tampak kecil ini memiliki biaya kumulatif yang sangat besar. Apa yang kamu nikmati hari ini bisa menjadi alasan stagnasi besok. Apa yang menenangkanmu, kecemasan untuk sementara waktu mungkin adalah apa yang mengisi kekosonganmu selama berminggu-minggu. Ini adalah perangkap, dan kamu harus mulai melihatnya dengan jelas. Musuh yang sebenarnya bukanlah kesenangan, tetapi hubunganmu dengannya. Ini bukan tentang coklat, telepon, atau kenyamanan. Ini adalah dorongan otomatis yang kamu tidak melewati saringan kesadaran. Ini adalah momen ketika kamu tahu bahwa kamu harus berhenti, tetapi kamu tidak bisa karena pikiranmu menginginkan kelegaan, bukan solusi. Ingin gangguan, bukan alamat. Semakin kamu menyerah, semakin banyak kamu melemahkan keinginanmu, dan batas antara apa yang kamu inginkan sekarang dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan semakin terhapus. Sikap tabah mengajarkan bahwa menghindari kesenangan yang memperbudak lebih mulia dan berkuasa daripada menyerah padanya, karena itu menunjukkan dominasi visi jangka panjangmu. Setiap kali kamu meninggalkan kesenangan yang merusak, keinginanmu diperkuat, dan itu akan menjadi dasar kebebasanmu. Karena jika kamu tidak bisa mengatakan tidak pada apa yang menyakitimu, maka kamu tidak memilih apapun. Kamu sedang dikendalikan. Ini bukan tentang menekan diri sendiri sepanjang waktu, tetapi tentang memiliki tujuan yang lebih besar daripada tujuan impulsifmu. Karena impuls menginginkan kepuasan, tetapi tujuan menginginkan transformasi. Dan kamu datang untuk mengubah, bukan untuk menyesuaikan. Sebelum kamu menyerah pada apa yang mudah, berhentilah dan bernapas. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa efek yang akan ditimbulkannya dalam 1 jam, 1 hari, atau 1 bulan. Jika jawabannya adalah beban, rasa bersalah, atau kemunduran, jangan lakukan itu. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu memilih untuk memaksa. Karena kamu sedang memikirkan dirimu sendiri dengan visi, bukan urgensi. Karena kamu bertindak sebagai dirimu di masa depan, bukan sebagai dirimu yang impulsif. Mulailah berlatih dengan hal-hal yang paling sehari-hari. Jika kamu merasa ingin menunda-nunda, membuka jejaring sosial tanpa alasan, atau mengonsumsi sesuatu yang kamu tahu menguras energimu, beristirahatlah. Jangan menjawab secara otomatis. Amati dorongan tanpa memberinya makan. Biarkan saja berlalu seperti gelombang. Kamu akan melihatnya setelah beberapa menit. Urgensi itu akan menghilang. Dan kamu masih di sana, lebih kuat, lebih jelas, dan lebih berdaya. Domain tidak dibangun dengan keputusan besar, tetapi dengan ribuan penolakan kecil terhadap apa yang tidak mengangkatmu. Setiap kali kamu memilih yang benar daripada yang nyaman, kamu melatih karaktermu. Dan karaktermu adalah apa yang menentukan tujuanmu. Kamu mungkin memiliki bakat, kecerdasan, dan motivasi, tetapi jika kamu tidak memiliki karakter, kamu akan kehilangan dirimu sendiri dalam setiap godaan yang disamarkan sebagai kesenangan. Dunia modern dirancang untuk mengalihkan perhatianmu, merayu, dan melemahkanmu. Kamu yang memutuskan apakah akan masuk ke dalam permainan atau tidak. Dan hal yang paling hebat adalah ini. Setiap kali kamu berdiri di depan sebuah godaan, kamu mendapatkan harga diri. Rasa hormat itu lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Karena kamu menunjukkan bahwa kamu bisa percaya pada dirimu sendiri, bahwa kamu tahu bagaimana memprioritaskan dirimu sendiri, dan bahwa kamu memilih kesejahteraanmu daripada keinginan sesaat. Itu membangun keamanan, kehadiran, dan magnetisme. Orang merasakan ketika seseorang menjadi pemilik dari dirinya sendiri, dan energi itu tidak mungkin berpura-pura. Hari ini mungkin adalah hari di mana kamu mulai hidup dari tujuan, dan bukan dari dorongan. Di mana kamu berkomitmen untuk mengamati sebelum bertindak, berpikir sebelum jangka panjang, dan memprioritaskan ketenangan pikiranmu daripada kepuasan segera. Pelajaran 10.
Konstruksi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kepercayaan bukanlah hadiah yang diberikan kepadamu atau perasaan yang muncul entah dari mana. Ini adalah konstruksi internal sehari-hari yang memerlukan kesadaran. Ini adalah hasil dari menghadapi dirimu sendiri, melewati ketakutan, dan tidak mau mengalah ketika keadaan menjadi sulit. Kepercayaan tidak lahir pada hari-hari yang mudah, bahkan saat tepuk tangan. Ia lahir ketika kamu bertahan, bahkan ketika segala sesuatu bergetar. Ia lahir ketika kamu gagal dan tidak runtuh. Ia lahir ketika kamu memilih untuk melangkah maju meskipun dengan keraguan, luka, dan kelelahan. Karena kepercayaan sejati bukanlah "aku merasa aman", tetapi "aku tahu, meskipun aku tidak menyukainya, aku akan tetap melakukannya". Setiap kali kamu melakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, bahkan jika kamu tidak menyukainya, dan bahkan jika tidak ada yang melihatmu, kamu sedang membangun kepercayaan diri, karena kamu menunjukkan bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri, dan itu lebih berharga daripada motivasi apapun yang datang dan pergi. Kepercayaan diri bukanlah berarti mempercayai diri sendiri sebagai tak terkalahkan, tetapi untuk mengetahui bahwa bahkan jika kamu jatuh, kamu akan tahu bagaimana cara bangkit. Bahkan jika kamu gagal, kamu tidak akan mengkhianati dirimu sendiri. Bahkan jika segala sesuatunya salah, kamu tidak akan meninggalkan dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak mengenal dirinya sendiri dan menerima sifat dan tindakan mereka berdasarkan kebajikan, bukan persetujuan eksternal. Konsistensi membangun kepercayaan yang teguh. Mulailah dengan mengenali kekuatan yang sebenarnya, bukan kekuatan yang orang lain katakan padamu, tetapi yang sudah kamu verifikasi. Dalam situasi apa kamu telah menunjukkan keberanian? Kapan kamu berhasil tanpa bantuan? Kesalahan apa yang telah kamu atasi sendiri? Tuliskan itu, rekam, dan jadikan bagian dari narasi internalmu, karena jika kamu tidak menyadari nilai dirimu, pikiranmu akan selalu mencari validasi di luar, dan pencarian eksternal itu melemahkanmu. Sebaliknya, ketika kamu melihat dirimu sendiri dengan kebenaran dan rasa hormat, kamu menjadi fondasi untuk dirimu sendiri. Juga kenali kelemahanmu, tetapi jangan berhenti menghukummu. Kenali mereka untuk memahami dirimu sendiri, untuk mengetahui di mana kamu perlu bekerja, dan untuk berhenti menyangkal dirimu sendiri. Ketika kamu menerima kekuranganmu, berhentilah bersembunyi. Ketika kamu berhenti bersembunyi, kamu bisa tumbuh. Setiap kesalahan berhenti menjadi kutukan dan menjadi petunjuk. Dari kerendahan hati yang aktif ini, kepercayaan dirimu tidak lagi tergantung pada kesuksesan, tetapi pada kemampuanmu untuk berevolusi. Bicaralah pada dirimu sendiri seperti kamu akan berbicara dengan seseorang yang kamu cintai. Berhenti memberitahumu, "Aku berantakan. Aku tidak pernah melakukan hal-hal dengan baik. Aku tidak pandai dalam hal ini." Kata-kata itu adalah sabotase diam-diam. Gantilah dengan niat, "Saya sedang belajar. Ini sulit, tetapi saya terus melanjutkan. Saya menghargai diri saya karena telah mencoba." Itu bukanlah swadaya yang murah. Itu adalah melatih pikiranmu untuk mendukungmu, bukan menjatuhkanmu. Jika suara hatimu adalah musuhmu, kamu tidak akan pernah merasa kuat. Tetapi jika kamu tahu bagaimana menjadi sekutumu, kamu akan melangkah dengan kehadiran yang lebih baik. Dan yang terpenting, bertindaklah. Jangan tunggu sampai kamu merasa percaya diri untuk bergerak. Gerakanlah, dan kepercayaan diri akan datang, karena setiap langkah yang kamu ambil, bahkan dengan ketakutan, memperkuat identitasmu. Setiap pencapaian kecil, setiap ketidaknyamanan yang kamu atasi, dan setiap hari kamu tidak menyerah, membangun otot internal yang disebut "saya bisa". Dan hal itu tidak dapat dihentikan, karena ketika kamu tahu kamu bisa, tidak peduli apapun yang terjadi, kamu akan siap. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu membuktikan dirimu lagi dan lagi bahwa kamu dapat diandalkan. Itulah dasarnya. Dan ketika itu sudah mantap, kamu tidak lagi melumpuhkan penolakan, baik kesalahan maupun pendapat orang lain, karena kamu sudah tahu siapa dirimu dan apa yang kamu ketahui tentang dirimu lebih penting daripada apa yang orang lain katakan.
Buatlah keyakinanmu menjadi praktik, bukan penantian. Jangan katakan, ketika saya mencapai hal-hal tertentu, saya akan lebih percaya pada diri saya sendiri. Katakanlah, saya akan membangun keyakinan itu dari hari ini dengan apa yang saya miliki, dengan diriku yang sekarang. Karena setiap keputusan yang kamu buat berdasarkan integritas, setiap komitmen yang kamu tepati dengan dirimu sendiri, setiap batasan yang kamu hormati, dan setiap tindakan yang kamu pegang, bahkan dalam keheningan, memperkuat ikatan yang paling penting, yaitu ikatan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Ketika ikatan itu kuat, tidak ada rintangan yang tidak dapat kamu atasi. Pelajaran 11. Pentingnya hubungan dengan alam. Kamu perlu kembali ke bumi, tidak hanya sebagai konsep, tetapi sebagai tindakan fisik, sebagai pengalaman langsung. Kebisingan yang konstan, layar, notifikasi, dan lingkungan tertutup semuanya membuatmu terlepas dari dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Kamu telah mulai hidup dalam pikiran dan menjauh dari tubuhmu. Kamu telah kehilangan ritme alami dan beradaptasi dengan yang palsu. Namun, sistem sarafmu tidak melupakan hal itu. Ia masih ingat bagaimana rasanya tenang, berjalan bertelanjang kaki, mencium aroma hutan, dan merasakan sinar matahari. Ketika kamu kembali ke alam, sesuatu di dalam dirimu mulai direset. Sesuatu yang penting terhubung kembali. Ini bukan tentang melakukan perjalanan besar atau perubahan hidup. Ini adalah tindakan kecil untuk kembali. Berjalan di bawah langit terbuka, mendengarkan suara angin di antara pepohonan, duduk di tepi sungai, atau melihat bintang-bintang selama beberapa menit. Momen-momen koneksi ini bukanlah sebuah kemewahan. Ini adalah obat untuk kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Jiwa menjadi tidak teratur saat terkunci. Pikiran menjadi lelah ketika kamu melupakan asal-usulmu. Oleh karena itu, berada di alam bukanlah pelarian. Itu adalah restorasi. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari alam. Kita tidak terpisah darinya dan selaras dengannya. Setiap kali kamu menyentuh bumi, tubuhmu melepaskan ketegangan. Setiap kali kamu menghirup udara segar, pikiranmu menjadi jernih. Cahaya alami mengatur ritme internalmu, meningkatkan kondisi pikiranmu, dan mengikatmu pada saat ini. Bahkan berada di dekat air, baik itu laut, sungai, atau hujan, memiliki efek menenangkan, hampir spiritual. Alam tidak perlu berbicara padamu untuk menyembuhkanmu. Sudah cukup bahwa kamu ada di sana tanpa melakukan apapun, tanpa memaksakan diri, karena dalam keheningan itu, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh buku atau terapi apapun bisa terjadi. Jadikan itu bagian dari rutinitasmu. Bahkan jika kamu tinggal di kota, temukan taman, alun-alun, atau area dengan pepohonan, keluar tanpa headphone. Berjalanlah tanpa tergesa-gesa, amati, sentuh, dan hirup. Jika kamu memiliki anak, bawa mereka bersamamu. Ajari mereka dari awal bahwa koneksi dengan alam bukanlah sesuatu yang hippie atau aneh, tetapi kebutuhan manusia, suatu cara untuk kembali ke rumah tanpa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka memahaminya secara naluriah. Bagi orang dewasa, itu adalah sebuah aktivitas. Bagi anak-anak, itu adalah naluri. Berlari di atas rumput, memanjat, melihat serangga, menjadi kotor. Itu bukan gangguan. Itu adalah kebijaksanaan biologis. Jika kamu bisa, sentuh tanah dengan kakimu tanpa sepatu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa tindakan sederhana berjalan tanpa alas kaki di tanah atau di rumput mengurangi peradangan, meningkatkan tidur, dan menstabilkan emosi. Tetapi di luar data tersebut, itu adalah sesuatu yang akan kamu rasakan. Semacam rutin internal, seolah-olah tubuh berkata, "Terima kasih telah membawaku pulang." Hubungan dengan alam juga mengajarkanmu kerendahan hati. Kamu melihat betapa kecilnya kamu di depan laut, betapa rapuhnya kamu di depan gunung, dan betapa bijaknya pohon yang tumbuh diam-diam tanpa tergesa-gesa. Kemudian kamu mengerti bahwa kamu tidak perlu mengendalikan semuanya. Kamu tidak perlu banyak jawaban yang bisa kamu dapatkan dengan mudah, seperti sungai, seperti angin, seperti matahari. Jadilah dan percayalah bahwa hidup mengikuti alurnya tanpa kamu memaksanya.
Semakin banyak waktu yang kamu habiskan untuk berhubungan dengan alam, semakin sedikit kecemasan yang kamu rasakan. Kebisingan mental yang lebih sedikit akan mendominasi, karena kamu kembali ke frekuensi asli. Frekuensi ini tidak dalam kekacauan atau kecepatan, tetapi dalam ritme lambat, dalam siklus kehidupan. Di sana kamu mengenali dirimu, di sana kamu membersihkan dirimu, di sana kamu bertemu lagi dengan dirimu. Lakukan hari ini. Keluar. Temukan tempat di mana dunia tidak banyak berbicara padamu, di mana kamu dapat mendengar dirimu sendiri, di mana penting untuk memiliki suara lagi, karena di tengah kebisingan, bumi menantimu, dan ketika kamu meletakkan kakimu di sana, jiwamu juga akan tertanam. Di sana dimulai keseimbangan sejati, di sana kamu ingat siapa kamu. Pelajaran 12, memiliki tempat pembuangan sampah emosional. Kamu tidak bisa maju jika kamu merasa penuh di dalam. Tidak masalah seberapa keras kamu mencoba untuk fokus, meningkatkan diri, atau memiliki pikiran positif. Jika kamu membawa emosi negatif yang tidak diproses, emosi tersebut akan meresap ke dalam sikapmu, keputusanmu, dan cara kamu melihat dunia. Itulah mengapa kamu membutuhkan tempat pembuangan emosi, suatu ruang, suatu praktik, suatu kebiasaan yang memungkinkan kamu mengosongkan semua yang kamu simpan. Karena pikiranmu, sama seperti tubuhmu, juga perlu didetoksifikasi. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan tenggelam dalam apa yang tidak kamu ekspresikan. Kamu menghalangi dirimu sendiri dengan apa yang tidak kamu ungkapkan, dan kamu menyabotase dirimu sendiri dengan apa yang kamu pura-pura tidak rasakan. Memiliki emosi negatif bukanlah masalah. Merasa ketakutan, stres, frustrasi, atau kecemasan adalah sepenuhnya manusiawi. Masalahnya adalah apa yang akan kamu lakukan dengan emosi tersebut. Jika kamu mengabaikannya, itu akan terakumulasi. Jika kamu menekannya, itu akan berubah menjadi penyakit. Jika kamu menyangkalnya, maka itu akan menjadi kemarahan. Tetapi jika kamu mengamatinya, mengenalinya, dan melepaskannya, maka itu akan menjadi pertumbuhan. Itulah kekuatan memiliki luapan emosi. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, bukan untuk tenggelam, tetapi untuk mengolah, mengubah dan menyembuhkan dari dalam tanpa menanggung beban dalam diam. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak berasal dari menekan emosi, tetapi dari memahami mereka dan tidak membiarkan mereka mendominasi alasan atau tindakan kita. Menulis adalah cara yang sederhana. Tulislah apa yang menyakitimu, apa yang kamu takutkan, apa yang tidak kamu mengerti, bukan untuk menerbitkan atau membagikannya, tetapi untuk mengosongkan dirimu. Buku harian bukan hanya untuk mencatat harimu, ini adalah untuk menjernihkan pikiranmu. Ketika kamu menulis tanpa filter, tanpa sensor, kamu mengosongkan muatan emosional yang membebani. Dalam tindakan itu, pikiranmu bernapas, pikiranmu teratur, emosimu mereda. Apa yang tampak sangat besar menjadi dapat diatur, dan apa yang tampak membingungkan mulai memperjelas. Ini adalah tindakan diam-diam pelepasan yang memberimu kembali kendali. Jika menulis bukan hal yang kamu sukai, carilah cara kreatif untuk menyalurkan apa yang kamu rasakan, menggambar, melukis, berlari, bernyanyi, menari, atau bekerja dengan tanganmu. Yang penting bukan formatnya, tetapi prosesnya. Tubuh juga perlu mengekspresikan diri. Gerakan juga adalah pelepasan. Jangan simpan apa yang ada di dalam dirimu hingga mulai melemah. Berikanlah jalan keluar. Ubahlah menjadi sesuatu yang berguna bagimu. Bahkan, berbicara dengan seseorang bisa menjadi saluran itu. Percakapan jujur dengan seseorang yang kamu percayai, atau dengan terapis jika kamu membutuhkannya. Bukan karena kelemahan, tetapi karena tanggung jawab terhadap diri sendiri. Memiliki tempat pembuangan sampah emosional tidak membuatmu negatif. Itu membuatmu bijaksana karena kamu tahu bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan berpikir. Beberapa hal perlu dilepaskan, ditangisi, ditulis, atau diterima. Ketika kamu memiliki ruang aman untuk membuang dunia batinmu, kamu tidak lagi perlu menekan dan tidak lagi perlu bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kamu bisa berhenti berpura-pura dan keaslian itu memperkuatmu karena itu membebaskanmu dari tekanan untuk membawa segala hal. Jadikan itu bagian dari rutinitasmu. Jangan menunggu untuk meledak sebelum mengosongkan dirimu.
Lakukanlah sebelum itu sebagai tindakan pencegahan, seperti kebersihan mental. Setara dengan kamu mandi setiap hari, bersihkanlah di dalam. 5 menit setelah bangun tidur, 10 menit sebelum tidur. Sebuah buku catatan yang hanya kamu yang membaca. Sebuah ruang di mana kamu bisa benar-benar jujur. Di mana kamu bisa mengatakan, hari ini aku tidak tahan lagi, tanpa rasa bersalah, dan saya akan mencoba lagi besok, dengan harapan. Saat kamu mulai melepaskan segala sesuatu yang kamu telan sebelumnya, kamu akan merasakan lebih ringan, lebih fokus, dan lebih bebas. Pikiranmu akan menjadi lebih jernih, emosimu berhenti memiliki kendali, dan kamu mendapatkan kembali kekuatan batinmu. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat ketika kamu belajar mengosongkan dirimu dari beban, karena kekuatan sejati tidak pernah jatuh. Ia tahu bagaimana cara bangkit, dan untuk itu, kamu membutuhkan ruang di dalam dirimu. Lakukan hari ini. Buka sebuah buku catatan. Tulislah meskipun kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan. Bergeraklah meskipun kamu tidak menyukainya. Bicaralah meskipun suaramu lemah, dan kamu akan melihat bagaimana itu mengubah energimu. Karena apa yang tidak kamu ungkapkan menindasmu, tetapi apa yang kamu lepaskan mengubahmu. Di sanalah dimulai pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih ringan, dan kehidupan yang lebih sadar. Pelajaran 13. Pilih secara sadar. Apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu konsumsi. Pikiranmu menyerap semuanya. Apapun yang kamu konsumsi berbahaya bagimu. Setiap gambar yang kamu lihat, setiap kata yang kamu dengar, setiap konten yang kamu biarkan masuk ke pikiranmu, meninggalkan jejak, bahkan jika kamu berpikir itu tidak mempengaruhi. Bahkan jika kamu menganggapnya sebagai gangguan, bahkan jika kamu bilang itu hanya sebuah lagu atau hanya sebuah video pendek, pikiranmu tidak membedakan antara yang dangkal dan yang dalam. Ia menyerap semuanya. Apa yang paling sering kamu ulangi akan menjadi bagian dari pemrogramanmu. Pikiranmu tidak lahir sendirian. Ia mengonsumsi apapun yang kamu izinkan masuk. Oleh karena itu, jika kamu ingin memiliki kejernihan mental, kedamaian batin, dan arah dalam hidupmu, kamu harus sangat selektif dengan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang mentalmu. Kebanyakan orang merasa tersesat bukan karena mereka kekurangan kecerdasan, tetapi karena mereka kelebihan beban. Mereka penuh dengan sampah mental yang tidak mereka pilih secara sadar. Mereka melihat apapun yang muncul di jaringan, mendengarkan percakapan kosong, dikelilingi oleh keluhan, kekerasan, atau hal-hal yang membosankan. Dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa mereka merasa cemas, bingung, atau tidak termotivasi. Namun, tidak ada misteri. Jika kamu memberi makan pikiran yang kacau, maka dalam dirimu pun akan kacau. Jika kamu mengonsumsi kebisingan, akan ada kebisingan. Jika semua yang kamu lihat adalah kehidupan atau pesan palsu, kamu akan berakhir percaya bahwa kamu tidak cukup. Itulah mengapa penting untuk mengambil kendali, menyaring, dan menjadi pemilik perhatianmu. Lakukan ini sebagai praktik sehari-hari. Perhatikan apa yang kamu tonton, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini menambah atau mengurangi? Apakah ini mengangkatmu atau memabukkanmu? Apakah ini membuatmu berpikir lebih baik atau lebih kehilangan dirimu sendiri? Karena pikiran, seperti halnya tubuh, membutuhkan nutrisi yang baik, dan kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas diet pikiranmu. Apakah kamu memberi makan pikiranmu dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan fokus? Ataukah kamu mengisinya dengan kecemasan, urgensi, dan kebisingan konstan? Mengubah ini dapat sepenuhnya mengubah keadaan emosionalmu. Ini bukan teori, ini adalah sebab dan akibat. Mulailah memilih yang lebih baik. Jangan melihat apa saja hanya karena itu sedang menjadi tren. Jangan ikuti akun yang membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Jangan mendengarkan orang lain yang terjebak dalam drama. Kelilingi dirimu dengan ide-ide bersih, pesan-pesan yang memperkuatmu, dan ajaran yang mengundangmu untuk tumbuh. Kamu tidak perlu mengekspos dirimu terhadap racun mental yang dipilih orang lain. Kamu bisa memutuskan untuk membuat lingkungan dalam dirimu lebih sehat, lebih ringan, dan lebih kuat. Dan itu dimulai dengan apa yang kamu konsumsi setiap hari. Beri ruang untuk keheningan, untuk refleksi. Matikan kebisingan dengan momen-momen. Bacalah hal-hal yang menantangmu.
Dengarkan kata-kata yang membangunmu. Tonton konten yang terhubung denganmu, bukan yang membawamu keluar dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, apa yang kamu ulangi akan menjadi cara pandangmu terhadap dunia. Jika kamu hanya melihat kekacauan, kamu hanya akan melihat kekacauan. Namun, jika kamu mengolah bagian dalam dirimu dengan ketertiban, kehadiran dan kebijaksanaan, itulah yang akan kamu pantulkan di luar. Sikap tabah mengajarkan bahwa jiwa harus melindungi dirinya dari pengaruh eksternal yang mengganggu. Epictetus mengklaim bahwa kita tidak boleh membiarkan kesan-kesan dari sumber eksternal masuk tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Artinya, semua yang kamu tangkap dengan indera harus melalui ujian kesadaran. Apakah ini tepat untukku? Apakah ini membantuku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Jika tidak, buanglah. Sederhananya, kamu tidak perlu menjadi radikal atau hidup terisolasi. Kamu hanya perlu terjaga, memilih dan bertanya pada dirimu sendiri sebelum menekan tombol play, sebelum mendengarkan, sebelum mengulang. Apakah ini memengaruhi saya? Apakah ini memperkuat atau mencemari saya? Karena dalam dunia di mana setiap orang mengonsumsi tanpa berpikir, kamu memilih untuk waspada. Kamu yang memilih untuk melindungi pikiranmu. Kamu memilih untuk menjaga pusatmu tetap bersih. Dan pilihan itu, meskipun kecil, membuat banyak perbedaan. Jadi, mulai hari ini, mulailah lebih selektif. Jangan biarkan siapapun menabur pikiran di dalam dirimu. Jaga kesehatan perhatianmu seperti seseorang yang merawat kebun sakral, karena itulah dirimu. Pikiranmu adalah ruang suci, dan kamu memutuskan apa yang mekar di dalamnya. Pelajaran 14. Memilih kenanganmu dengan kebijaksanaan pikiranmu adalah sebuah taman. Dan apa yang masuk melalui kelima indramu adalah benih yang kamu tabur setiap hari. Jika kamu menanam sampah, maka sampah itu akan tumbuh menjadi kebingungan, kelelahan, dan kecemasan. Namun, jika kamu secara sadar memilih apa yang kamu izinkan masuk, kamu akan melihat bagaimana pikiranmu menjadi lebih jelas, lebih terfokus, dan lebih bertenaga. Karena bukan hanya apa yang kamu pikirkan, tetapi juga apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu makan, apa yang kamu cium, dan apa yang kamu sentuh. Semua ini memiliki dampak langsung pada keadaan emosionalmu. Kamu bukan pikiran yang terpisah dari tubuh. Kamu adalah sebuah sistem yang utuh. Jika kamu tidak menguasai indramu, indramu akan mendominasi dirimu. Berapa banyak kali dalam sehari kamu mengonsumsi informasi yang tidak kamu butuhkan? Berita yang hanya menghasilkan ketakutan, video yang memicu drama, musik yang memperkuat rasa sakit, percakapan penuh keluhan atau kritik, makanan yang hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi menyisakan rasa bersalah. Semua itu tidak berlalu tanpa konsekuensi. Semua itu tersimpan dalam pikiranmu sebagai beban yang tidak terlihat, dan kemudian kamu tidak tahu mengapa kamu merasa lelah, jenuh, atau mudah tersinggung. Itu karena kamu tidak melindungi pintu masukmu. Pertama-tama, itu karena kamu mengizinkan racun itu menjadi bagian dari dirimu. Stoicisme mengajarkan bahwa untuk menguasai pikiran, pertama-tama kamu harus memperhatikan apa yang kamu izinkan masuk melalui indramu, karena disitulah letaknya disiplin batin. Mulailah dengan mengamati, bukan dengan menghakimi, tetapi dengan kesadaran apa yang kamu lihat setiap hari, apa yang kamu dengarkan, makanan apa yang kamu pilih, orang-orang mana yang kamu pilih untuk berbagi energimu, apa yang kamu sentuh, apa yang kamu cium, dan apa yang kamu biarkan masuk tanpa kamu sadari. Buatlah inventaris internal dan kemudian mulai menyaring. Kamu tidak perlu menjadi radikal, kamu hanya perlu mulai memilih dengan sengaja. Ubah satu hal sehari, satu video lebih sedikit yang menguras energimu, satu lagu yang menenangkanmu lebih dari sekedar menyenangkanmu, satu kontak kurang dari orang yang melelahkanmu. Lakukan itu sebagai tindakan cinta terhadap dirimu sendiri, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pernyataan. Saya menghargai energi saya, pikiran saya, dan kedamaian saya, karena segala sesuatu yang kamu konsumsi meninggalkan bekas, dan kamu memutuskan apakah jejak itu menambah atau mengurangi. Apa yang lebih kamu sukai? Lingkungan yang membuatmu terlelap atau yang membangunkanmu? Stimulus yang membubarkanmu atau yang membuatmu fokus? Makanan yang memberi kamu kesenangan 5 menit
atau yang memberi energi untuk sepanjang hari. Ingat, lingkungan bukan hanya apa yang ada di sekitarmu secara fisik. Itu juga apa yang kamu izinkan masuk melalui indramu. Pilihlah warna yang menenangkanmu, aroma yang menginspirasi, tekstur yang menghubungkan kamu kembali, makanan yang memberi vitalitas, dan suara yang mengangkatmu. Semua ini membangun kekuatan batinmu tanpa kamu sadari. Semua ini memberi makan pikiranmu dan tidak perlu mengucapkan satu kata pun. Jika kamu memiliki keraguan, tanyakan pada dirimu pertanyaan ini setiap kali kamu akan mengonsumsi sesuatu. Apakah ini memengaruhi saya? Apakah ini memperkuat atau melemahkan saya? Pertanyaan ini memberdayakanmu dan membuatmu menjadi penguasa energi, karena kamu tidak lagi bereaksi, kamu memilih. Dan ketika kamu memilih dari kesadaran, segalanya berubah. Pikiranmu menjadi lebih ringan, pikiranmu teratur, emosimu stabil, dan tubuhmu merespons dengan lebih baik, memulihkan keseimbanganmu. Jadikan hidupmu seperti kuil. Hati-hati dengan apa yang masuk, karena semua yang masuk membangun. Jika kamu tidak merawatnya indramu, orang lain akan menggunakannya untuk memanipulasi statusmu. Periklanan, algoritma, tren, media, semua orang bersaing untuk mendapatkan perhatianmu. Jangan beri mereka kendali. Kamu yang memutuskan apa yang akan ditanam di kebun mentalmu, karena apa yang kamu tabur hari ini akan menjadi keadaan emosionalmu besok. Lakukan dengan hormat, lakukan dengan kehadiran, lakukan untuk kamu, karena kamu berhak mendapatkan pikiran yang bersih, kuat, dan terfokus. Dan itu dimulai dengan menguasai apa yang kamu izinkan untuk dirasakan, dilihat, didengar, dicicipi, dan dimainkan. Di sanalah tempatnya pengendalian diri yang sejati. Di sanalah dimulainya kamu bisa. Pelajaran 15. Memilih kenanganmu dengan kebijaksanaan pikiranmu adalah file besar, dan kamu adalah orang yang memutuskan folder mana yang akan dibuka. Setiap kali kamu menghidupkan kembali sebuah kenangan, kamu mengaktifkan kembali satu emosi, suatu keadaan, atau suatu identitas. Itulah sebabnya penting untuk memilih apa yang kamu ingat. Jika kamu terus-menerus kembali ke saat-saat kegagalan, kesakitan, penolakan, atau rasa malu, kamu memprogram pikiranmu untuk menghidupkan kembali penderitaan itu lagi dan lagi. Kamu tidak melakukannya karena masokisme. Kamu melakukannya karena pikiranmu belum dilatih untuk memilih dengan kebijaksanaan, tetapi kamu dapat mengubahnya. Kamu bisa mengubah kenanganmu menjadi sumber kekuatan, bukan luka terbuka. Ini bukan tentang menyangkal apa yang terjadi. Rasa sakit itu nyata, kekecewaan itu nyata, kesalahan itu terjadi, tetapi sekarang sudah berakhir. Ia tidak ada di sini lagi, kecuali jika kamu membawanya. Dan jika kamu membawanya, itu harus dengan tujuan, belajar, menyembuhkan, melampaui. Jangan berhenti berdarah lagi. Jangan terjebak pada apa yang tidak bisa kamu ubah lagi. Ingat ini, kamu bukanlah yang terburuk saat ini. Kamu bukanlah panggung terburukmu. Kamu bukanlah kisah tergelapmu. Kamu adalah seseorang yang telah bertahan dari semua itu, dan itu juga pantas untuk dikenang. Sikap tabah mengajarkan bahwa kita tidak menderita karena fakta, tetapi berdasarkan penilaian kita terhadapnya. Memilih apa yang kita ingat juga berarti memilih bagaimana kita hidup. Setiap kali pikiranmu mengembara ke masa lalu yang menyakitkan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kenangan ini membuatku merasa lebih baik? Apakah ini membantuku atau malah merugikanku? Jika itu melemahkanmu, ubahlah. Pilihlah lagi. Pikirkan saat-saat ketika kamu berani, ketika kamu berdiri teguh saat lebih mudah untuk menyerah, ketika seseorang mengenalimu, mencintaimu, atau mengagumimu, atau ketika kamu mencapai sesuatu yang tampaknya mustahil. Jangan meremehkan kekuatan mengingat hal-hal itu, karena ini bukan sekadar kenangan. Ini adalah bukti bahwa kamu bisa. Ini adalah cara untuk memprogram ulang identitasmu berulang kali. Lakukanlah ini sebagai kebiasaan. Setiap malam, sebelum tidur, tinjau 3 kenangan yang memperkuatmu. 3 momen di mana kamu bertindak berdasarkan versi terbaik dirimu. Tidak masalah jika mereka kecil, yang penting adalah kamu tahu bahwa kamu memutuskan untuk bertindak dengan integritas, keberanian, dan cinta. Tanamkan itu ke dalam pikiranmu, dan jika kamu melakukannya secara konsisten,
kamu akan melihatnya mengubah dialog internalmu menjadi lebih baik, energimu menjadi lebih kuat, dan visimu menjadi lebih jelas. Kamu tidak akan lagi bereaksi dari lukamu, tetapi bertindak dari cerita bahwa kamu mengatasi. Jika masa lalu bersikeras untuk menyakiti, berikan makna baru. Kamu tidak mengubah fakta, tetapi kamu bisa mengubah apa maknanya bagimu. Bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari dirimu. Itu adalah awal dari kemerdekaanmu. Kegagalan bukanlah batasmu, itu adalah pelatihanmu. Pengabaian bukanlah salahmu. Itu adalah pelajaran dalam mencintai diri sendiri. Mengundurkan diri bukanlah kebohongan, itu adalah pengambilan kembali kendali atas cerita yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Ini adalah tentang mengubah bekas luka menjadi simbol kekuatan. Ketika kamu melakukan itu, kamu mengambil kembali kekuatanmu atas cerita. Kamu tidak lagi menjadi korban masa lalumu, kamu adalah penulis masa kini. Gunakan afirmasi untuk memperkuatnya. Ucapkan frasa seperti, "Hari ini saya memilih untuk mengingat kekuatan. Masa laluku melatihku, bukan mendefinisikanku."